Penerapan teori belajar kognitivistik, konstruktivistik, behavioristik, dan humanistik dalam proses pembelajaran. Teori belajar kognitivistik. Pandangan kognitivistik berfokus pada penataan isi atau bahan belajar untuk mendorong pemahaman yang bermakna. Pelopor teori belajar kognitivistik, Jean Piaget, seorang psikologi Swiss yang hidup pada tahun 1896 hingga 1980. Implikasi teori perkembangan kognitif Piaget dalam pembelajaran adalah bahasa dan cara berpikir anak berbeda dengan orang dewasa. Penerapan teori belajar kognitivistik dalam proses pembelajaran. 1. Menentukan tujuan pembelajaran. 2. Memilih materi pelajaran. 3. Menentukan topik-topik serta kegiatan yang membuat siswa belajar secara aktif. Teori belajar konstruktivistik. Pandangan konstruktivistik menempatkan peserta didik learner sebagai pusat dan subjek belajar. Pembelajaran ini menekankan pada proses belajar, bukan mengajar. Peserta didik diberikan kesempatan untuk membangun pengetahuan dan pemahaman baru yang didasarkan pengalaman nyata. Konstruktivistik memposisikan kesetaraan guru siswa dalam proses pembelajaran. Pelopor teori belajar konstruktivistik, Lev Gotsky. Gotsky memberi aspek yang lebih pada aspek sosial pembelajaran. Ia percaya bahwa interaksi sosial dengan orang lain mendorong terbentuknya ide baru dan memperkaya perkembangan intelektual pelajar. Penerapan teori belajar konstruktivistik dalam proses pembelajaran. 1. Melibatkan para siswa dalam mengamati dan menganalisis fenomena alam dalam dunia nyata. 2. Guru kemudian membantu siswa untuk menghasilkan abstraksi atau pemikiran-pemikiran tentang fenomena alam. Teori belajar behavioristik. Pandangan behavioristik yang menempatkan penguasaan dan transfer isi atau bahan belajar subject matter sebagai fokus utamanya. Pelopor teori belajar behavioristik, John B. Whitson, seorang psikologi Amerika pada tahun 1930. Menurut Whitson, belajar sebagai proses interaksi antara stimulus dan respon. Stimulus dan respon yang dimaksud harus dapat diamati dan diukur. Penerapan teori belajar behavioristik dalam proses pembelajaran. Salah satunya adanya sistem poin ketika siswa melakukan pelanggaran terhadap aturan-aturan di sekolah. Teori belajar humanistik berpandangan bahwa tujuan belajar adalah untuk memanusiakan manusia. Proses belajar dianggap berhasil jika si pelajar memahami lingkungannya dan dirinya sendiri. Pelopor teori belajar humanistik, Abraham Maslow. Maslow berpendapat bahwa manusia dapat memahami dan menerima dirinya sebisa mungkin. Belajar dikatakan berhasil jika ada sesuatu yang dicapai. Penerapan teori belajar humanistik dalam proses pembelajaran. Salah satunya, peserta didik perlu dihindarkan dari tekanan pada lingkungan sehingga mereka merasa aman untuk belajar lebih mudah dan bermakna. Ciri-ciri teori belajar kognitivistik. Salah satunya, menyediakan pengalaman belajar dengan mengaitkan pengetahuan yang dimiliki siswa sedemikian rupa sehingga belajar melalui proses pengetahuan. Ciri-ciri teori belajar konstruktivistik. 1. Pengetahuan dibangun oleh siswa sendiri. 2. Pengetahuan tidak dapat dipindahkan dari guru ke murid kecuali dengan cara keaktifan murid sendiri untuk menalar. 3. Murid aktif mengkonstruksi secara terus-menerus. Ciri-ciri teori belajar behavioristik. 1. Melihat semua tingkah laku manusia dapat ditelusuri dari bentuk refleks. 2. Hasil pembelajaran fokus pada terbentuknya perilaku yang diinginkan. 3. Mengutamakan pengaruh lingkungan. Ciri-ciri teori belajar humanistik. 1. Mementingkan manusia sebagai pribadi. 2. Mementingkan kebulatan pribadi. 3. Mementingkan peranan kognitif dan afektif.
Teori belajar apa yang cocok digunakan di tingkat universitas? Ialah teori belajar behavioristik. Ini adalah teori pembelajaran klasik paling populer dan terus diajarkan di berbagai universitas serta institusi lainnya. Dikarenakan behavioristik adalah sebuah konsep pembelajaran yang menekankan pada konsep stimulus dan respon.